Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya on page 61. Still on chapter 4. You should know the simple present tense or the present simple is used to describe habit or daily activities, unchanging situation, general truth, and fixed arrangement. Sebentar, ada kurir. Oke, kita lanjut ya. Tadi ada kurir. Simple present tenses. Jadi kita belajar tentang grammar ya, ini lebih tepatnya. Simple present itu digunakan untuk mendeskripsikan kebiasaan umum atau kebiasaan yang sudah biasa dilakukan. Kemudian general truth itu maksudnya suatu hal yang sudah umum. Misalkan matahari terbit dari timur. Ya kan? Kemudian garam itu asin. Nah, itu kan suatu hal yang umum. Nah, itu bisa dinyatakan sebagai present simple. Kemudian fixed arrangement. Jadi sesuatu hal yang tetap. Nah, rumusnya apa? Rumusnya seperti halnya di kotak ini ya. Untuk yang pertama adalah kalimat positif. Itu subjek ditambah verb 1, kata kerja 1, bisa diakhiri s atau es manakala dia subjeknya jamak. Ya. Kok jamak? Manakala subjeknya tunggal, itu pakai akhiran s. Ya. Jadi di sini bisa dilihat ya contohnya. She writes. Nah, ini mestinya kan write, tapi ini ada akhiran s-nya. Dia she itu kan tunggal. Kemudian Hardin goes to work. Hardin itu tunggal, ada akhiran es-nya. We study. Nah, study itu kata kerja pertama. Tidak ada akhiran s-nya. Karena apa? We-nya itu jamak. Jadi diingat-ingat ya. Untuk tunggal, kalau tunggal itu ada akhiran s atau is-nya. Seperti ini. Oh, nggak kelihatan ya. Nah, kalau tunggal ada s atau es-nya. Seperti itu. Nah, sebaliknya kalau untuk kalimat negatif itu harus pakai kata kerja bantu. Kata kerja bantunya adalah pakai do atau does. Sama saja kalau yang ada s-nya itu pasti dia tunggal. Kita lihat di sini, she does not. Nah, s she. Kemudian Hardin does. Ini tunggal semua. Semuanya pakainya does. Jangan lupa karena negatif itu harus pakai not. Seperti itu. Karena negatifnya itu ada, penanda negatifnya itu ada notnya ini. Seperti itu. Oh ya, tadi kelupaan ya. Kalau untuk yang masih positif, yang pola positif, ada kalanya sebuah kalimat itu kan tidak selalu pakai kata kerja. Iya kan? Ada kalanya sebuah kalimat itu pakainya adalah to be. Nah, kalau present simple present atau present simple ini to be-nya adalah is, am, are. Contohnya di sini ada I am a student. Ya. Kemudian ya cuman satu ya ini ya. I'm a student. Nah, ini kan to be ini am-nya. Nah, sama juga kalau misalkan negatif tinggal to be ditambah dengan not. Itu sudah langsung sebagai kalimat negatif. Perhatikan kalau kata kerja itu pasti membutuhkan objek. Kalau to be itu membutuhkan bisa kata sifat, bisa kata benda. Perbedaannya itu. Nah, yang terakhir adalah mengenai pola interrogatifnya atau pola kalimat pertanyaannya. Kita pakai dari yang negatif ini kan kata kerja bantunya kan do sama does. Nah, do sama does-nya itu di depan ditambah subjek ditambah verb 1 ditambah objek. Manakala pakainya
kata kerja. Kalau pakainya to be, berarti to be-nya yang di depan. To be ditambah subjek ditambah adjektif atau objek atau noun atau kata benda ya, dan seterusnya. Kalau interrogatif, not-nya dihilangkan kalau misalkan dari negatif. Seperti itu. Sebagai ilustrasinya di situ sudah diberikan contohnya ya di sini. I am not a student. She does not write a poem. My brother do not run fast. Hardin does not go to work. It is not your pencil. We don't study English here. Kemudian interrogatifnya tinggal dibalik. Am I a student? Does she write a poem? Do my brother run fast? Does Hardin go to work? Is it your pencil? Do we study English here? Nah, dilihat ya kata kerja bantunya. Seperti itu. Pakainya do sama does. Kembali lagi kalau ada S-nya itu pasti dia tunggal. Kalau tanpa ES atau S itu dia jamak. Kita masuk ke latihannya. Yang pertama, I drink milk every morning. Drink. Ya, tetap ya. Karena dia tunggal. Anna bla 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 a cat in the house. Mestinya karena Anna adalah tunggal, kita pakainya adalah bukan have. Have itu jamak. Pakainya has. Kemudian they bla 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 English very well. Nah, they subjeknya jamak. Kalimatnya negatif. Berarti mestinya adalah don't speak. Don't speak. Selanjutnya, my niece ya. Ini ada akhiran S-nya. Bla bla bla, many books every day. Mestinya tetap ya, read tetap ini. Karena apa? Karena ini jamak. Ada akhiran S-nya. Jadi keponakanku, tapi keponakanku ini dalam artian bukan satu saja. Banyak keponakannya. Makanya pakai kata kerjanya read tanpa akhiran S. Selanjutnya Pak Jul fokus. Pak Jul itu takutnya kalau berubah fokusnya itu loh. Kita mulai. My friend. Nah, jamak. Badminton, bla bla bla. Badminton in a field. Tentunya adalah play. Tetap ya. My cat, bla bla bla. 10 sausages in a day. Nah, ini my cat-nya cuma satu. Tunggal berarti. Berarti kita pakai it's. Pakai akhiran S. Ya. Kemudian my family bla 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 every Sunday for family dinner. Tentunya adalah meet ya. My family keluarga. My family itu sudah menunjukkan jamak. Keluargaku. Nah, keluarga itu kan bisa ibu, bapak, adik, kakak. Ini sudah menunjukkan jamak. Berarti tetap meet. Selanjutnya the waitress bla 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 ask the menu to order some food. Nah, ini karena ada akhiran S-nya, berarti the waitress gives. Pakai akhiran S. Seperti ini. Kemudian, my mother, bla bla bla, chicken curry for our picnic. Jelas, cooks. Karena apa? Karena ini tunggal. Sorry. Pak Jul tadi salah tadi menerangkan ini. The waitress ini tunggal ya ini ya. Waitress itu tunggal ini. Waitress itu tunggal, makanya ada gives. My mother ini tunggal. Juga tetap dikasih akhiran S maksud saya. Cooks.
My mother cooks chicken curry for our picnic. Egita and Putra jamak berarti tetap go to. Egita and Putra go to school together by bike. Darren and his family jamak tetap live in that house. Jadi tetap live ya, tanpa akhiran S. Jadi diingat ya, untuk cukup kita mengetahui mengenai subjeknya. Kalau subjeknya tunggal itu mestinya kita kasih akhiran S atau ES. Kalau jamak biarkan saja kata kerja pertama atau to be. Seperti itu untuk simple present. Jadi hati-hati untuk mengenai jamaknya. Tadi Pak Jul sempat salah ya di sini, the waitress. Saya kira waitress itu tulisannya waitress, S-nya 1, kemudian S-nya yang satu ini menunjukkan jamak ya. Tapi ternyata the waitress itu sudah mengandung maksud tunggal, pelayan, si pelayan, tapi ini tunggal. Jadi kita pakainya gives. Seperti itu. Kita lanjut ke activity 4. The simple present tense, positive and negative statement. Look at this sentence and underline the verb. Underline the verb. Kita diminta hanya menunjukkan kata kerjanya. Gampang ya ini ya. Irina does not live in Jakarta anymore. Jelas does not live. Then Diandra and Tommy only eat. Berarti ini jelas eat. Kemudian Logi's family sell many delicious cake online. Nah, jelas sell. My sister teach, jelas mengajar. Grandma and grandpa buy, jelas membeli. Our dog sleeps, ya, sleep. Aninja and Siska are twins, are. Nah, ini bukan kata kerjanya bukan twinnya, hati-hati. Tapi to be. My father listen, mendengar, kata kerja. Emily studies, kata kerja. Bianca has 2 new bag, berarti has. Terus yang terakhir adalah Damien watch television, menonton, atau watch-nya adalah kata kerjanya. Oke, saya rasa cukup. Semoga bermanfaat mengenai materi simple present-nya. Hati-hati tadi mengenai beberapa yang kalian harus bisa membedakan, yaitu mengenai subjeknya, ada yang tunggal, ada yang jamak, ada yang akhiran S atau ES, ada yang tidak. Saya akhiri, terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.